Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para bini sepuh, hadirin hadirat, wabil khusus panjenenganipun Al Ustaz Bapak Dr. Umar Siddiq, Magister Agama yang kita hormati. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah dapat hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam hari ini kita akan bahas tentang kepribadian, akhlak yang jelek, tentang hasud, yaitu mulai dari halaman 450. Untuk mengawali majelis kita pada malam hari ini, mari kita awali dengan bacaan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khususan ila Syekh Zainuddin Ibnu Syekh Ahmad Makbari wa Syekh Abu Bakar Muhammad Sato wa Ki Ahmad Said Asrori lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa khususan ila Syekhina Ki Haji Asyari Marzuki wa Kiai Ja'far Shadiq Amir wa Kiai wa Ustadz Anwar Nasrun lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 450. Wal hasadu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hasadu tamanni zawali ni'amillahi ta'ala an akhikal muslimi. Yang namanya dengki, iri dengki adalah berangan-angan hilangnya nikmat Allah dari saudaramu muslim. Mimma lahu fi solahun, yang dari perkara bagi saudaramu itu ada kebagusan. Sawaun kanat an-nikmatu dinan au dunyan, sama saja nikmat itu berupa masalah dunia, harta tahta dan wanita, dinan agama ya, sama dengan masalah agama, au dunyan atau dunia, harta tahta wanita. Wa a'dhamu asbabihi al-adawatu, penyebab terbesar rasa dengki iri adalah permusuhan. Fa inna man adzahu insanun, maka sesungguhnya orang manusia yang menyakiti orang lainnya, wa ghadiba alaihi dan marah kepadanya, tawallada minhu al-hiddu, akan menimbulkan iri dengki al-muqtadi yang berakibat lin intiqami, rasa dendam. Fa in ajaza minhu binafsihi, jika seseorang itu merasa lemah dirinya melawan sifat iri dengki, ahabba ayatasyaffa minhu, hendaknya lebih suka untuk berobat dari dengki, bitaghayyuri zamani, dengan perubahan zaman, wa ilajuhu ya. Jadi sifat karakter yang jelek yang selanjutnya yang harus kita hindari karena kita sebagai pelaku tasawuf adalah hasad, iri. Nah, hasad itu apa pengertiannya? Jadi kalau ada orang lain itu mendapat nikmat, itu kita merasa sakit hati.
Baik itu masalah agama maupun dunia. Nggih. Misalipun contone tanggane niku saged umroh melok panas. Nggih. Dadi tanggane umroh niku lho badhe ibadah umroh, melok panas aku kok gak iso berangkat to yo. Jane tangga kuwi jane apa entuk dhuwit apa ya korupsi apa ya. Ah ngoten niku. Apa anu ngingu tuyul zaman pandemi kok iso umroh iki piye to kuwi. Ah. Tanggane saged haji iri nggih. Alah nek haji ngedol warisan wong tuwa ora kondang. Nah, ngoten niku. Dadi ucapan niku mboten enak ngoten lho. Nggih enek tanggane niku ibadah iri nggih. Terus kemudian tanggane niku rajin jamaah. Padha ae napa niku gaene oleh mang wektu jamaah tapi nek nongkrong ning warung ya teko wengi-wengi gek omongane banter gek karo jigang. Padahal kan teng warung mboten masalah nggih. Nah ini. Jadi enek omongan ini niku. Nah, itu namanya drengki masalah agama. Au dunya apalagi nggih. Dunya. Tanggane renovasi rumah. Weh. Utang bank meneh. Tanggane napa niku tumbas mobil anyar, weh entuk anu neh, utang bank neh padahal mboten lho nggih. Suudone niku lho nggih. Kaya ra ndek dhuwit tapi iso renovasi rumah iso tuku mobil ngoten niku nggih. Iri dan itu mengharapkan hilang darinya. Nek hilang ngoten suweneng ngoten lho. Nggih, suweneng nggih. Tanggane gadah arta simpenan arta ketipu, malah remen. Nggih. Di mobil hilang malah seneng. Nggih. Renovasi napa rumahe tanggane kebakaran malah seneng. Salah nggak omah apik-apik. Nah, ngoten niku. Akhirnya kebakar konslet. Nah, ngoten niku. Mboten masalah niku napa nggih? Tanggane diangkat dadi ketua RW niku lho nggih. Wah, diangkat ketua RW masa mbiyene ra gelem saiki enek apa niku insentif saka kelurahan malah gelem ketua RT nek saiki enten insentif gelem sak mbiyene ora. Ngoten niku lho nggih. Omongane pakai mboten enak, iri niku tiange. Nah. Kemudian penyebab utama ini adalah permusuhan. Sebelumnya diawali dengan permusuhan. Nah, dengan permusuhan itu menimbulkan rasa dendam. Nah, maka kalau kita itu merasa lemah untuk menghindari sifat ini, hendaknya mencari obatnya. Ya. Wa ilajuhu anta lama annal kulla bitakdirillahi. Obatnya kamu mengetahui bahwa semuanya itu takdir Allah Ta'ala. Wa anta tadzakkara madharul hasadi, dan memikirkan mudorotnya iri dengki fitini terhadap masalah agama wa dunya dan dunia. Gitu. Terus enten tiyang sugih nggih. Nek secara sekilas kita itu kadang-kadang anu mboten balekne teng napa niku lho, wong niku takerane rezeki niku dhewe-dhewe nggih. Nyuwun ngapunten kadang-kadang isih umur 6, isih umur 50 ngoten wis sugih nggih, anake gandeng-gandeng ayu-ayu. Terus kemudian napa niku omahe teng pundi-pundi sawahe pirang-pirang kotak, mobile anyar-anyar. Ternyata ini beranganan, mbok aku kaya kuwi ngono lho. Mau sholat 5 tahun jebule umur 51 meninggal. Jenengan sing jenengan ucap aku jenengan malih aku mbok dadi kuwi sugih umur 51 mati ra apa-apa. Ngoten niku malih. Paling nggih mboten nggih. Pas zamane anu lho rezekine sik uwakae sik irit drengki, tapi ternyata umur 51 mati nggih. Kula mboten nyebutne jeneng nggih. Wis luar biasa, tanahe luar biasa nggih. Bojone ayu hafidhah nggih. Sugih nggih. Ternyata rezekine kuwatah wis sakmono umur 56 meninggal. Nggih. Di masa kejayaannya luar biasa. Nggih. Jadi nek ngotene terus wah mending rapatek sugih tapi umurnya sampai 70, 75, 85 iso golek bekal ngoten niku. Amma fitini, adapun akibat
dengki terhadap agama fasuhtuka liqada illahi. Adapun masalah agama fasuhtuka liqada illahi, kebencianmu terhadap ketentuan Allah, wa karahatuka dan kebencianmu limin hatihi terhadap karunia Allah, allati qasamaha yang telah Allah bagi baina ibadihi di antara hambanya. Wa amma fid dunya fata'allamuka wa ghammuka, adapun dengki termasalah dunia maka kesakitan dan penderitaanmu alat dawami secara terus it'ada'uka la yukhallihimullahu min ni'amin yufiduha. Tatkala musuhmu Allah itu tidak pernah menyepikan dari nikmatnya yang dia limpahkan kepadanya, alihim kepadanya, fala tazalu tata'adzabu likulli nikmatin taroha, maka kamu senantiasa merasa tersiksa dengan segala nikmat yang kamu lihat alaihim atas musuhmu, wa tata'allamu dan menderita bikulli baliyatin tansorifu setiap bencana yang hilang anhum dari musuhmu, fatabqa maghmuman maka tetaplah apa itu rasa susah, doyikal sodri sesak dadanya. Nah ini terus ngertos tiang sanes niku luwih sugih, luwih ibadah luwih akeh malah drengki. Nggih. Nyuwun ngapunten, kula ndamel contoh niku piyambak mawon ben mboten ninggung tiang sanes nggih, bahwa dunia itu tidak ada nopo niku, jangan terlalu diandalkan ngoten. Saya pada waktu habis Idul Adha itu ini nyata loh nggih, fakta lho, kula mboten ngapus. Saya terkena Covid nggih. Tidak periksa tidak apa-apa, tapi ya tandane nggih Covid ngoten teman. Wong arek periksa ya wedi engko nek digo rumah sakit nggih. Ke rumah sakit malah wedi nggih. Nek Pak Suki nggih mboten wedi beton Trenggalek, puterane wabum iso golek kamar VIP. Nah, nek kula nggih repot. Mboten niri niki. Nah, tapi meneng awan kula nggih. Habis Idul Adha niku sampai 20 hari saya hanya di kamar dan di kamar mandi ya, 20 hari nggih. Dan insya Allah penyebabnya bukan karena saya ke masjid ini, insya Allah masjid itu selamat nggih. Gara-gara saya 1 tahun lebih itu selamat, kemana-mana tidak bawa masker cuma prajalan saja nggih. Ternyata saudara ipar saya jadi manajer di Inka itu nggih. Ketemu orang banyak tuh dia sakit positif tapi dia sudah vaksin, makanya cuma beler tok. Lah ketemu kula salaman nggih jaduman. Nah niku kula tertularnya dari situ insyaallah lho nggih. Nek mestekne satu-satunya nggih mboten, tapi insyaallah saya tertularnya dari situ. Adik saya juga kena. Nggih. Jadi selama 20 hari itu saya tuh cuma sakit yang luar biasa nggih, tidak pernah saya rasakan nggih. Jadi anane namung salat terus kemudian mandi nggih mboten 20 dina mboten mandi kula nggih. Jenenge awak niku lho sowake ditekan. Kadang-kadang nek Mbah Slamet mriki nggih ditekan kaya nek kula mriki dada itu ya. Terus anane namung mandi, salat, buang air besar nggih. Mandi mboten, buang air besar, wudu, salat, maan pun itu diantar di depan kamar saya nggih. Jadi tidak pernah nyentuh istri 20 hari nggih. Gak ono karep blas nggih. Niku tiyang loro niku. Dadi kok enek critane wong artis aku lebu neraka apa besok bature ayu-ayu. Lah kondisine loro, bature ayu ya ora iso demek nggih. Nah itu sama sakit itu. Jadi saat itu pikiran saya apa? Yang namanya motor, mobil, rumah yang pernah saya bangun tahun 2014 itu tidak ada dalam pandangan saya. Wis nggih. Enenge napa? Saged mari sembuh tur iso nglakoni ibadah muamalah sing luwih sae. Nah, intinya namung situ tok harapan saya. Jadi yang namanya lain-lain itu ndak ada. Nggih. Dan kebetulan saya 10 hari gregesen, mungkin karena pertahanannya kuat, Covid tidak. Jadi 10 hari. Saya itu bisa tertawa itu lihat anak saya di 2 orang itu, cewek-cewek yang cowok kan di pondok itu. Itu bisa tertawa itu. Ya, jadi mereka senang tertawa, dolan sendiri, mangan sendiri, nggih, karena istrinya juga sakit. Mau ngomong tetangga juga tidak berani, nanti dilaporkan ya. Makan kadang-kadang pesen ke Grab itu langsung datang, mereka tidak tahu kan, kita langsung ngambil gitu. Jadi lewat Grab makan itu ya, 3 kali sehari, 2 dan sebagainya. Jadi hanya itu, kita kadang-kadang ini kuburan tuh seperti ini loh ya. Neng dunia wis ngrasakne kaya kuburan. Nek Pak Yai Suwi sampe temani istri banyak perawat nggih. Nggih ben crita piyambak lho mboten ngertos ya. Nah niki nek kula nggih mboten teng griya nggih. Nah ini
Bukan karena saya takut mengeluarkan uang, enggak. Saya takut engko diobatin 6 macam kayak terus jantungnya ra kuat terus meninggal pisan nggih. Padahal belum siap untuk mati ya. Bekalnya belum cukup. Nah itu. Jadi seperti di kuburan seperti ini loh. Makanya yang nama dunia dan sebagainya itu istri cantik pun enggak, kalau sakit itu sudah enggak. Halah gregesen moten wis mboten pengaruh nggih. Mbok arep didemeki kaya wis ra gagas ya Mbak Pak Somen ya. Nah ini jadi itu loh bahwa dunia itu tidak ada artinya nggih. Hanya amal ibadah kita, sedekah kita, sholat kita, jamaah kita. Ternyata COVID ini sudah menunjukkan seperti itu nggih. Mungkin itu bahwa kita itu tidak perlu namanya iri dengki nggih, mboten perlu. Yang perlu penambahan adalah bagaimana kita ini terjaga dari sifat-sifat yang tidak baik itu. Salah satu di antaranya adalah dari sifat dengki. Dengki itu disebabkan karena kita tadi dikatakan jadi karena bermusuhan. Jadi kalau kita bermusuhan lalu itu menjadi dendam, sebabnya dari situ. Maka yang pertama kali dilakukan adalah ketika kita terjadi perbedaan pendapat, perbedaan cara pandang, perbedaan apapun dengan siapapun, dengan anak, dengan istri, dengan tetangga, dengan yang lainnya, jangan sampai itu dirasakan dalam hati, ditanam jadi dendam. Seringkali kadangkala kita itu ketika berbeda pendapat dengan suami, dengan istri, dengan siapapun, ditanono, kowe engko lek lakoni kuwi tak genten tak lokne yo. Seperti itu. Ini sudah memulai. Jadi sebab dengki, hasud itu karena ini. Baru di situ rasa dendam ngenteni kapan aku iso bales, itu terus nglumpukne kejelekan orang. Nah, dari situ sebabnya. Jadi ini dimulainya dari gini. Jadi umpamanya di masjid begini ini rapat tentang panitia. Ini kita ini contoh saja, tidak ada menyinggung siapapun. Sekali lagi ini contoh bagaimana timbulnya rasa hasud itu. Jadi contohnya ini sederhana. Nah masjid iki sesuk apa itu konsumsinya gimana? Ini pelangan apa berkatan itu? Yo sing enak berkatan. Terus kan gitu. Ya lah kowe ndek duit, lah aku isone mau tuku pelangan. Kowe iso tuku ingkung, lah aku ora. Itu di hati ora ditokne. Nah, lah ditokne itu kan akhirnya ketok. Ini ndak diketokne, itu mulai. Lah itu akhirnya rapat musyawarah disepakati umpamane dadi sing enteng gawe buntelan. Nah, kan kene pengen ngetokne lah aku kuat tuku ingkung. Lah iki kan malah gelo atine. Lah gelo itu dititeni sing ngomong mau sapa kan gitu. Nah, titenono kowe engko. Kapan-kapan Anwar tak wales kowe. Nah, ada mirangne aku kan begitu. Itu tampak mulai dari situ. Nah, dari situ kalau ini nanti itu di dalam hatinya ini dodone jadi tadi dikatakan menjadi sumpek, itu karena itu ngetne rupane koncone itu aja wis pengen yang buri. Dan yang berikan ora kena dimpet. Pokoknya anak tamu anak apa lah kebelet yang buri mesti budal. Nyun sewu kula wis ora kena diapa-apane. Hiroh rupane wong sing kaya ngono kuwi mau rasane kados ngoten niku. Nah, ini paling bahaya. Ini terus numpuk sampai akhirnya niteni dicuwateti terus. Nah, ini akhirnya apa? Satu saat itu meletus. Nah, kok urung tekan-tekan niki kok kesempatan, akhirnya pas enek musibah nggone wong lho syukur kuwi. Nah, dadine ngono kuwi. Kuwi lek wong menange dhewe delok ning masjid ya ngono, ning lingkungan ya ngono. Wis pidato dhek padahal ora enek sing nakoni, krana ning jero mau simpenane wis akeh. Nah, jadi nyapa kok wong biasane ora seneng karo kancane ku ndrudu saya omonge akeh sebab simpenane wis akeh. Tapi nek kesempatan metu dul. Nah, ini pertama kali penyebabnya. Lalu kalau sudah seperti itu, maka dia selalu
nganggap dirinya yang terbaik. Ini yang kedua. Jadi akibat dari rasa dendam itu, maka merasa dianya terbaik, orang lain itu jelek. Sehingga ketika mendapatkan sesuatu musibah itu ini syukur. Padahal syukur bahasa Arab itu artinya syukur terima kasih lah, syukur lah. Kalau sudah seperti ini, apa yang kita lakukan? Ini sederhana, tetapi sulit kalau kita tidak latihan. Pertama adalah kita membiasakan bahwa ini hadis ikhtilafu ummati rahmatun. Setiap perbedaan itu ada rahmatnya, ada hikmahnya. Sehingga dengan demikian mungkin pendapatku tidak tepat, mungkin itu yang terbaik karena kita tidak tahu. Itu membiasakan di hati kita seperti itu. Kalau kita bisa seperti itu, insya Allah lahirlah seorang pemimpin. Jadi pemimpin itu memang menerima itu. Pak kula niki ora dadi pemimpin lho Pak. Ya bener, sampean ini ora usah dadi pemimpin. Pemimpin itu krana janjine Allah bahwa manusia itu adalah menjadi khalifah. Jadi menjadi pemimpin. Itu memang ditakdirkan Allah seperti itu. Paling tidak kita itu memimpin diri kita sendiri. Kalau kita masih sendiri, kalau kita sudah berkeluarga, kita menjadi pemimpin keluarga. Kalau kita dipercaya oleh masyarakat, kita menjadi pemimpinnya masyarakat, dan seterusnya. Mengapa kok seperti itu? Karena pemimpin itu nanti akan dimintai pertanggungjawabannya, termasuk mimpin awake dhewe. Nah, ini yang kedua. Jadi kita pertama kali ketika terjadi seperti itu, bahwa kita harus menerima bahwa perbedaan itu adalah rahmat. Lalu yang kedua latihannya itu neng masyarakat Indonesia dijelaskan bahwa lain lubuk, lain ikannya, lain ladang, lain belalangnya. Nah, seperti itu. Terus lek wong Jawa siji ndas ya siji anggit. Nah, itu sebenarnya sudah diajarkan oleh nenek moyang kita. Dengan demikian maka itu menjadi cara kita. Sehingga dengan demikian kita akan jadi jembar. Kalau tidak seperti itu sulit kita. Karena apa? Kita merasa tadi itu merasa lebih baik dari yang lain, lalu kita memaksakan kehendak. Nah, kalau sudah seperti itu tidak jalan. Dengan demikian maka kita bisa menghindari perbedaan, bisa menghindari perdebatan, kita bisa menghindari dendam. Kalau kita sudah seperti itu, bagaimana? Kita tinggal meningkatkan satu tahapan lagi, bahwa inilah yang terbaik. Allah memberikan sesuatu kepada kita, itu adalah yang terbaik. Jadi jangan sampai kita ketika kita itu mendapatkan apa saja itu kita merasa iri. Ini. Lalu sekarang selanjutnya adalah bagaimana perbedaannya menjadi motivasi. Nah, ini penting juga. Ini tempatnya sedikit sekali. Tadi diberikan contoh di dalam kitab ini, ada orang mendapatkan nikmat, itu kita iri. Nah, lalu bagaimana agar kita juga terdorong untuk mendapatkan nikmat itu? Maka disebut motivasi, dorongan kita. Jangan sampai kita itu tidak mendapatkan dorongan, himmah, semangat yang lebih tinggi. Maka kita harus melakukan seperti itu. Dengan demikian maka kita harus bedakan antara iri dengan ini sebagai motivasi. Contoh sederhananya, Masya Allah putrane Pak Tani kuwi saiki mendapatkan beasiswa ke Mesir. Itu dibiayai. Itu dulu sekolahnya Masya Allah luar biasa. Nah, kita lalu bagaimana? Didik anak Pak Tani tadi itu kita tidak sebutkan supaya pena. Pak Tani itu kan pena. Jadi Pak Tani mendapatkan anak, lalu dimotivasi anaknya mendapatkan beasiswa ke Mesir untuk belajar di Mesir, di Al-Azhar. Lalu kita bagaimana?
Apakah kita ingin mendapatkan memiliki anak yang pinter kayak anaknya Pak Tani kuwi termasuk dengki? Apakah itu yang dikatakan dengki? Terus yang kedua contohnya, lah yo iki mbiyen iki ora tenanan iki contoh iki rada nyelengit sing iki contoh sing kedua iki. Rada nyelengit tapi ora nyinggung siapa. Ini contoh konkret supaya kita ngerti maksudnya daripada pelajaran ini. Contoh konkretnya iki Masya Allah anake Pak Kae kuwi kelakuane wis pol ning kampung kene wis mau dilakoni. Umpamane seperti itu. Tapi saiki Masya Allah anake kuwi pinter, cerdas, ibadahnya tinggi nang masjid sregep. Nah, ngene iki apakah kita tidak akan iri? Apakah kita tidak akan terpengaruh? Nah, ini bedanya iri karo iki ning gini. Jadi kira kalau ini seperti ini bagaimana? Apa ya awake dhewe aku wis anake kiai ora apa-apa kan ngono. Kan yo ben patut ae nek aku anake tukang molimo. Jadi apa jenenge pemong ibadah mempeng ya patut. Wah, aku kan wis anake kiai jaminan mlebu swarga. Lah, kalau seperti ini bagaimana jiwanya? Ini yang kedua ini adalah penting, kita harus ambil hikmah itu bagaimana menjadi motivasi bagi kita. Mengapa? Kita belajar kepada Rasul-Rasul Allah. Nabi Ibrahim itu adalah orang tuanya adalah pembuat patung. Nah, dengan demikian maka itu menjadi Rasul. Nabi Nuh punya anak yang tidak iman lalu juga dia tenggelam karena tidak mengikuti perintah orang tuanya. Nah, lalu dengan demikian bagaimana? Kita tidak perlu untuk melihat anak sopo lan kuwi piye, tetapi tergantung kepada diri kita, bagaimana amal kita, perilaku kita. Ini untuk melihat orang tua. Jadi dengan jangan sampai kita itu menjustifikasi wala anake Pak Molimo mau wis ora bakal munggah swarga. Nah, itu tidak boleh. Nah, sekarang perbedaannya adalah ini menjadi iri ataukah ini menjadi semangat bagi kita untuk mendorong kita. Maka dengan demikian harus kita balik. Bagaimana caranya? Anake Pak Tani yang mendapatkan beasiswa belajar ke Mesir ke Al Azhar itu sangat luar biasa. Orang tuanya sekalipun Pak Tani disiplinnya luar biasa. Dia malam dibangunkan untuk belajar, untuk semuanya diberikan sebagainya dan diberikan makanan rizki yang halal dan thayyibah. Wah, ini akhirnya menjadi dorongan. Oh, ternyata kalau kita seperti itu menjadikan anak yang baik. Kalau dengan demikian apakah ini iri? Tidak. Ya itu yang baik. Dengan demikian kita ngikuti. Oh, modelnya seperti itu. Kita harus meniru namanya itu kalau sudah seperti itu. Kalau tidak nanti kita tidak dapat hidayah. Kita ini harus ngikut. Termasuk kalau kita dengan demikian nanti kita belajar kepada Rasulullah melalui hadis-hadis dan riwayat-riwayat yang masyhur. Itu kita ada dorongan-dorongan. Nah, kalau ini nanti itu tidak menjadi motivasi, maka kita mengatakan wis ben wong ya aku anake wis anake kiai ora apa-apa. Nah, sudah seperti itu, padahal itu dorongan-dorongan motivasi itu sangat banyak. Kesimpulannya adalah harus kita bedakan bahwa iri dengan kita mengatakan lebih baik dengan orang lain itu namanya iri. Jadi enek wong sregep nang masjid, sregep ibadah, lalu itu kita jelek-jelekan, itu tidak boleh. Tetapi kalau kita melihat orang di luar biasa orang ini, Masya Allah dia mendapatkan hidayah, apa yang dia lakukan bisa seperti itu. Ini akhirnya menjadi dorongan bagi kita untuk melakukan amal soleh, tindakan-tindakannya. Sehingga dengan demikian kita kepingin seperti orang baik itu perlu, tetapi tidak boleh kita merasa lebih tinggi lalu menjelekkan seperti contohnya tadi itu. Kalau di persoalan ibadah mengatakan dia umroh, dia haji mengatakan kuwi dol-dolan duit warisan. Nah itu yang tidak boleh. Nah,
Ini paling oleh apa tadi itu korupsi, ya itu juga tidak boleh, karena itu kalau kita harus membuktikan suudzon itu, dan itu harus di pengadilan, kalau tidak dosanya kepada diri kita. Jadi kalau kita menuduh orang lain berbuat jahat tapi kita tidak bisa membuktikan, itu yang dosa kita. Nah, itu termasuk ghibah, dosanya besok. Jadi amal soleh kita itu diambil. Nah, apa nih ngene iki terus nyeritane Pak A korupsi tapi wonge ra enek. Nah, ini benar loh kan, we pembuksa-bukti ini kan begitu. Lah ini tidak namanya fitnah lagi, ini kan fitnah lebih kejam, itu ngeri juga. Nah, ini kita harus hati-hati. Nah, ini bedanya. Jadi lalu bagaimana kalau kita melihat Pak Tani anaknya luar biasa, itu kita kepingin lah dua anak soleh, pinter seperti itu, bisa mendapatkan beasiswa, itu belajar. Nah, itu yang membedakan. Jadi yang membedakan itu kita menjelekkan, lalu tidak percaya tentang takdirnya Allah. Memang itu ditakdir nih, jadi tamu Allah iso umroh iso haji. Nah, seperti itu. Lalu kita belajarnya bagaimana mereka bisa mendapatkan seperti itu. Kita harus mendekat kepada Allah karena takdir itu bisa berubah. Jadi jangan sampai kita ini menghakimi diri kita, memang aku ditakdirne dadi wong ngene iki. Apa meneh dia menyadirne aku memang ditakdirne dadi wong jahat, wis ora apa-apa. Wis anak-anakku aja sampai nurun bapake. Nah, tahu krungu ngono kuwi tidak baik. Nah, jadi bagaimana? Ya kita lah ngerti iki sing dilakoni ora apik, ya tobat. Nah, gitu. Aja sampai memang ya wis aku ditakdirin dadi wong elek, jadi anakku aja sampai nurun aku. Itu tidak boleh. Maka kita selama ada kesempatan untuk bertobat, kita lakukan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kinten itu ini tentang ini. Jadi kita hanya menambah dari Pak Umar tadi, jangan harus ada bedanya antara kebaikan dengan keburukan yang didasarkan asas dzon kita, dugaan kita kepada orang lain. Kalau kinten itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ihtiqaru li ghairihi wa wastisgharu ghairi. Meremehkan orang lain adalah, ini bahasanya beda lagi nih. Kalau tadi dengki, ini adalah meremehkan orang lain. Wastisgharu ghairihi, menyepelekan, mengecilkan orang lain. Wastidhamu nafsihi, merasa besar dirinya merasa besar. Wa huwa haramun, hukumnya seperti ini adalah haram. Ini ya, jadi ini penyakit hati ini ya. Jadi merasa besar, merasa lebih, mungkin merasa suci daripada orang lain ya. Merasa lebih pinter, lebih bisa dari orang lain. Orang pinter itu bagus, tapi kalau merasa pinter itu sudah tidak bagus. Orang yang suci itu bagus, tapi merasa suci itu ya tidak bagus. Merasa paling suci ya. Ingkana li muslimin, jika kepada sesama muslim. Kalau dengan orang kafir non muslim kan kita merasa lebih mulia kan ya, tidak masalah karena mereka tidak punya tauhid, keesaan kepada Allah kan wajar. Tapi kalau kepada sesama muslim itu yang tidak boleh. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, bihasbi mri'im minasyarri ayyahqira akhahul muslim. Sudah cukup merupakan kejahatan dari seorang yang meremehkan saudaranya orang muslim ya, jadi saudara yang beragama muslim. Wasababuhu al-ijabu, penyebab dari meremehkan orang lain adalah kagum pada diri sendiri, watakaburu, dan sombong. Nah ini jadi penyebab utama daripada meremehkan orang lain adalah rasa kagum dengan diri sendiri, entah itu karena dia diberi kelebihan harta, karena pangkat ya, atau mungkin karena nasab, atau mungkin karena kecantikan, ketampanan dari orang lain ya. Omahe luwih apik, perhiasane luwih akeh, warisane luwih akeh, merasa sombong ya. Wa ilaju ayarifa rabbahu wa nafsahu, maka obatnya dari meremehkan orang lain biar sembuh, mengenal Tuhannya dan mengenal dirinya sendiri. Obatnya itu ya. Fa innahu idza arafa rabbahu, maka sesungguhnya bila seseorang itu mengenal Tuhannya, alima annahu la taliku al azamatu, maka dia akan
mengerti bahwasanya dia tidak pantas untuk merasa besar, wal kibriya'u dan sombong, illallahu ta'ala, kecuali hanya milik Allah ta'ala. Wa idza rafa nafsahu, ya ini jadi ya, kalau menurut saya itu untuk menghindarkan rasa sombong ya. Jadi betapa kita itu kecil di hadapan Allah ya. Kita ini hidup di bumi itu punya bulan. Planet bumi itu masih kalah jauh dengan lain-lain, planet Saturnus besarnya, Neptunus, Uranus, Jupiter, apalagi Pluto ya. Terus itu punya matahari ya. Matahari. Dan ini matahari itu sebenarnya tidak satu, ada bintang yang lain dan jumlahnya jutaan ya. Jadi jutaan ini tidak, kalau letaknya dekat ngoten matahari itu kuat ya. Dan itu masih dalam galaksi Bima Sakti. Besarnya seperti ini. Lah, masih banyak galaksi-galaksi yang lain yang seperti itu. Nah, kita itu loh di bumi itu tuh saat itu mboten enten. Di peta itu apalagi Allah itu maha besar, menciptakan satu galaksi Bima Sakti terdiri planet-planet bumi, Saturnus, Uranus, Neptunus, Jupiter, Pluto, enten matahari, enten bulane, masing-masing planet itu punya bulan ya. Nah itu hanya satu galaksi ya. Namanya galaksi Bima Sakti. Dan masih banyak galaksi-galaksi yang lain. Nah kita itu loh berhadapan dengan Allah itu seperti apa loh ya. Bagaimana posisi kita itu dengan Allah itu kok merasa sombong gitu loh ya. Nah itu kalau kita tahu posisi kita di hadapan Tuhan, maka yang berhak sombong itu hanya Allah, Al-Mutakabbir ya. Allah itu punya sifat Al-Mutakabbir. Manusia tidak berhak menyandang Al-Mutakabbir. Dan ini setan, iblis. Iblis itu merasa lebih baik dari Adam gara-gara diciptakan dari api, Adam itu dari tanah. Nah ini makanya dia sombong. Langsung dikeluarkan neraka. Lah kita ini barang siapa yang ada di dalam hatinya, ini riwayat Ibnu Umar, siapa yang dirinya ada sebesar biji sawi rasa kesombongan, maka tidak akan masuk ke dalam surga. Ini yang perlu kita ingat ya. Jadi ini perkataan dari Umar bin Khattab ini, yang dirinya ada sedikit ada rasa kesombongan. Aku merasa lebih pinter, aku luwih sugih saka tangga, aku luwih apik saka koncoku lungguh, aku luwih saka apik saka tanggoku, luwih apik saka koncoku, luwih apik saka kae. Nah, sedikit saja itu menghalangi masuk surga. Nah, ini jadi yang perlu kita ingat ini ya. Jadi besar kesombongan itu luar biasa dosanya ya. Karena yang berhak Al-Mutakabbir adalah Allah ya. Tapi ini loh ya, untuk menekankan betapa besarnya dosa sombong loh. Lah mengki tetap ditimbang ya. Kali salat mengki abot ndi tetap ditimbang mengki nggih. Maksud saya itu. Jadi betapa besarnya dosanya sombong itu loh ya. Wa idza arafa nafsahu alima anahu adzallu min kulli dzalilin. Jika seorang itu mengenal dirinya, maka akan tahu betapa dia itu paling rendah, hina dari segala sesuatu yang hina. Wa annahu la yaliqu bi illa tawadhu, dan sebenarnya dia tidak pantas bersikap sombong kecuali hanya tawadhu, rendah hati ya. Wa qad basatol al kalamu ala dzalika fi syarhi, dan sungguh telah perkataan-perkataan kalam yang lain telah membeberkan atas hal itu di dalam penjelasannya. Farji ilaihi in syi'ta, maka kembalilah kepada sarah tersebut, penjelasan tersebut jika kamu menginginkan. Nah ini loh nggih. Kalau kita ingat penciptaan kita nggih, namanya manusia itu dari sperma laki-laki ketemu ovumnya wanita, ketemu nggih. Ya Nabi salam nih kok, terus akhirnya begini ngoten, terus akhirnya ketemu nggih. Tercipta dari sperma dan ovum, menjijikkan. Nggih. Akhirnya ketemu kali Gusti Allah, diparingi umur 120, diparingi ruh oleh Allah, ditentukan rezekinya, terus kemudian umurnya, jodohnya, meninggalnya kapan, ini loh ya, dikasih ruh itu ya. Sehingga pas waktu 4 bulan itu kehamilan itu alangkah baiknya 120 hari nggih, 4 bulan nggih. Itu membaca Al-Qur'an Yusuf, Maryam itu ya. Itu karena biar ditakdirkan yang terbaik ya.
Nek wong Jawa enten pitung wulan ya, 78 ya ndak apa-apa. Tapi yang paling penting itu ada sebenarnya ketika umur 120 hari itu kandungan itu. Yang hamil itu 4 bulan itu paling penting karena mau digariskan jodohnya, ya, takdirnya ya, jodohnya, matinya, pekerjaannya, rezekinya, kapan meninggalnya itu ditentukan waktu itu, takdir. Ya, jadi kita itu lahir meninggal kapan, di mana, jodohnya siapa, ya. Jadi sudah pasti itu ditentukan. Ya. Maka tidak layak bagi kita untuk menyombongkan diri dengan orang lain. Nah, rumus Rasulullah jelas sudah saya sampaikan berkali-kali. Saya kalau ketemu Mbah Slamet, maka nek jenengan nek kula Mbah Slamet umurnya lebih tua dari saya, insya Allah pasti ibadahnya lebih banyak dari saya. Nah, itu kalau ketemu orang yang lebih tua. Kalau ketemu sing langkung ketemu Mas Rizal umurnya di bawah saya, Mas Rizal iki umurnya sik enom, mestine dosane luwih sithik saka aku. Nah, itu rumusnya dari Rasulullah ben ora sombong. Setunggal malih rumusnya nek ketemu sing luwih tuwa nggih menghormati, sing luwih muda menyayangi. Itu biar kita itu tidak ada rasa sombong di dalam hati. Insya Allah nek wis mboten enten rasa sombong itu ati niku penak, wis mboten pengen dicela ya ora masalah, dipuji ora pengaruh, nggih. Dadi wis urip niku enak Gusti Allah, nggih. Namun Gusti Allah sing yang dipegang itu adalah bahkan sampai ekstrim, saya tidak perlu penilaian manusia, yang penting saya mulia di hadapan Allah. Itu ada yang tingkatannya seperti itu ya. Jadi tidak butuh itu namanya pujian, celaan manusia, terus gunggungan manusia, tidak perlu ya. Jadi apapun adalah mendapat ridhonya Allah, tingkatannya pun tinggi ini ya. Termasuk napa niku perilaku yang jelek nggih niku sombong. Sombong itu dari mana? Sederhana saja, tadi sudah dijelaskan bahwa merasa lebih dibanding yang lain. Nah, ini kalau bagaimana caranya? Kalau tadi sudah dijelaskan, kita dipersingkat. Bagaimana caranya agar ini tadi? Agar apa itu? Kita bisa terhindar, itu sederhana saja. Contohnya orang disombong itu mungkin pertama kali merasa dirinya paling baik, itu pertama adalah dari tampan. Nah, rumoso ganteng kan gitu dibanding tonggo-tonggone. Ini kita harus bagaimana merasakan kalau aku itu bener ganteng, mestine aku akeh sing tertarik. Lho iya tonggo-tonggo bodo tertarik kabeh. Contohnya ini apakah ini betul kita akan menjadi lebih baik, lebih lebih tampan banding yang lain kalau kita mau sombong? Kita harus merasakan ternyata kayak enek artis yang luwih ganteng meneh ketimbang aku. Buktine dhek dadi artis, dadi bintang film. Lah aku kan ya ora pakane ngomah ae. Mosok ngene arepe sombong merasa lebih tampan. Nah, itu umpamane tampan, lebih perkasa, umpamane aku itu orang yang paling kuat sak lingkungan kene rene. Mosok bener kuat. Kayak enek sing luwih kuat contohnya apa? Angkat besi kuat sak kental setengah. Nah, lek kowe kuat apa ora? Ora. Akhirnya kita akan merasakan itu dari kekuatan, lalu dari kekayaan. Merumoso wis akeh. Itu ternyata lho kae sik akeh neh iki. Contohnya apa? Kayak orang kaya sak Indonesia yo enek. Kayak mobilnya akeh, pabriknya akeh, sembarangnya akeh kan. Lah umpamanya ada posisi seperti itu masih ada lagi di negara lainnya. Kalau itu sudah tingkatannya. Jadi dengan demikian pelajaran yang dapat kita ambil adalah jangan sampai kita merasa besar itu lalu kita melihat ke bawahnya. Nah, kita harus melihat, oh ternyata di atas langit masih ada langit. Nah, contohnya seperti itu. Nah, dengan demikian maka tidak ada dasar untuk kita menyombongkan. Ini mohon maaf umpamanya tadi contohnya merasa pinter gitu. Betulkah ini? Ternyata di tetangga kita ada juga profesornya juga, ada pinternya juga. Indikator profesor itu sederhana, sekarang itu salah satu diantaranya adalah banyak karya tulisnya. Dia menemukan ini bukunya akeh kait ini bang aku. Aku saja wis produktif, nah, seperti itu. Terus yang kedua untuk menekan agar kita tidak merasa sombong, ternyata sudah di pejabat ya duduk aku mereka seperti itu. Nah,
Pelajarannya adalah bagaimana kita berupaya agar kita tidak merasa lebih besar, lebih merasa pintar, lebih merasa kaya, lebih merasa tampan. Itu kita harus cari sehingga rasa sombong itu akan hilang. Tetapi kalau merasa diri kita ini, merasa itu kita pelihara terus, itu ya kita akan jadi sombong. Sederhana saja. Jadi sombong itu disebabkan karena kita merasa perasaan itu yang kita pelihara, merasa lebih itu semuanya. Kalau itu untuk kita hilangkan, ternyata ada juga yang lebih pintar dari kita, ternyata ada juga yang lebih kaya dari kita, ternyata ada juga yang lebih loman dari kita, ternyata masih ada juga orang yang sabar dari kita. Karena dari itu juga penyebab daripada sombong itu. Aku lho wong paling sabar sak dunya. Nah, aku lho paling sabar wong sak lingkungan iki. Itu kan juga sama, padahal itu sabar kan juga baik. Tapi kalau merasa sabar itulah yang bahaya. Jadi dengan demikian cara kita itu agar menghindari dari sombong adalah harus melihat ke yang lainnya. Ternyata ada yang lebih baik. Jadi bahasa di masyarakat kita ada langit, masih ada langit. Apa itu? Langit di atas langit masih ada langit. Seperti itu. Jadi dengan demikian kita akhirnya biasa. Terus lalu bagaimana kalau sudah seperti itu? Alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk berbakti umpamanya dengan ilmu saya. Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk beramal soleh dengan kesehatan kita, kekuatan kita. Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Alhamdulillah kita seperti itu. Karena sudah tidak ada lagi kata sombong di dirinya. Nah, iki penak diomongne tapi angel dilakoni. Terus pertanyaannya adalah bagaimana kalau kita ini terpaksa seperti itu atau tidak sadar ngelakoni seperti itu. Ketika kita sadar bahwa kita tidak melakukan kesalahan, maka kita meminta ampun kepada Allah. Jadi istighfar, astaghfirullahaladzim. Lalu kalau di tasawuf itu juga, ya kita juga kalau sudah merasa banyak dosanya, setiap hari kita sombong dan sebagainya itu banyak dosanya, kita menyadari, baca istighfar, lalu juga kita mandi taubat, juga sholat taubat. Ya begitu. Lah kok terus sesuk lali neh, ya terus ya wis ngono kuwi. Seterusnya sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, harapannya kita orang yang telah menyadari melakukan kesalahan dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kata kunci loh. Orang ini ndak mau merasa salah ini ya angel. Ora nglakoni dosa, ora rumangsa dosa kuwi ya akeh. Nah, seperti itu. Maka dengan demikian bersyukurlah kita jika kita diberikan hidayah oleh Allah sehingga merasakan bahwa kita melakukan kesalahan, tugasnya adalah kita minta ampun. Karena ini sudah dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah itu di ayat terakhir itu. Jadi kita ini memang pada posisi dosa. Rabbana la tuzigh qulubana. Bukan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sebelumnya Rabbana itu loh sing ditahlil. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Itu juga seperti itu. Jadi posisi kita seperti itu. Dengan demikian maka kita segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadisnya al insanu makhalul khata' wa nisyan, bahwa kita ini tempatnya lupa dan salah dan lupa. Barangkali itu jadi pelajaran yang dapat kita ambil. Mungkin masih ada tambahan. Saya sambut. Jadi sampai ini ya. Wasti malik ya. Sampai insyita. Insyita lagi besok wasta.
Jadi inilah Bapak Ibu sekalian, kita ini memang belajar noto hati. Jadi noto hati kita. Jadi ini dengan demikian harapannya mudah-mudahan kita selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.